Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salok Tamadari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peradaban Islam di masa Bani Umayyah Abbasiyah. Saya sebagai pemateri pertama dan ada rekan saya Arya Lesti sebagai pemateri kedua dan yang terakhir Siti Esih sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 135 Hijriah atau sekitar 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Safiyah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbas melewati rentan waktu yang sangat panjang, yaitu 5 abad dimulai dari tahun 1302 sampai dengan 656 Hijriah atau di Masehi 750 sampai 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim atau Alawiyun setelah meninggalnya Rasulullah dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Langsung masuk ke materi saya, yaitu perkembangan politik pada masa Abbasiyah. Yang pertama, pembentukan negara Bani Abbas. Dinasti Abbasiyah pada masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah ada 2 tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya penggunaan atau timbulnya pemberontakan, yaitu pertama tindakan kekerasan terhadap Bani Umayyah dan yang kedua pengutamaan orang-orang turunan Persia. Pembaiatan Abu al-Abbas sebagai khalifah dinasti Abbasiyah yang pertama pada tahun 122 Hijriah atau 749 Masehi di Masjid Kufah. Selanjutnya menandai berdirinya dinasti Abbasiyah secara resmi. Akan tetapi kekuasaan dan pengaruh dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus masih tetap eksis, masih tetap terkenal maksudnya di bawah pemerintahan khalifahnya Marwan II. Pada masa awal berdirinya dinasti Abbasiyah ini terjadi dualisme di mana kekuasaan, yaitu kekuasaan dinasti Umayyah yang sedang berada dalam keadaan yang lemah namun tetap dipandang sebagai ancaman serius bagi kedaulatan dinasti Abbasiyah. Jadi peralihan dari Bani Umayyah ke Abbasiyah gitu, yang baru muncul, dan kekuasaan dinasti Abbasiyah yang sedang bangkit pada saat itu. Lanjut, sistem dan penataan organisasi kepemerintahannya. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan atau pemerintahannya berkembang sebagai sistem politik. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Maksudnya di sini, pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan itu atau pemerintahan itu tergantung dari segi seperti apa pola politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada masa tersebut. Terdapat di zaman Bani Umayyah ada ciri-ciri kepemerintahannya yang begitu menonjol, yang bisa terlihat dari yang pertama dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad. Pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab, sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab. Jadi kalau di Baghdad, pemerintahan Bani Abbas itu menjadi lebih berpengaruh ke Arab gitu, ke Timur Tengah. Sedangkan pada dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada lebih cenderung ke Arabnya, bukan Timur Tengahnya seperti itu. Dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen, jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga, ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Nah, jadi belum ada tentara khusus yang profesional. Jadi ada beberapa ketentuan waktu zaman itu, ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya belum ada tentara yang seperti itu. Jadi
Yang lanjut ke yang C, yaitu proses diintegrasi kekuasaan Islam. Pada dasarnya, disintegrasi pada masa Bani Abbasiyah terjadi karena kemerosotan khalifah dan dalam bidang politik dan ekonomi. Para khalifah ini kemudian berpindah kekuasaan dari Abbasiyah menuju tentara Turki atau Buaih karena ketidakcakapan dalam militer. Jadi ada pergolakan antara militer pada zaman tersebut, sehingga pengaruh Buaih terasa dalam pemerintahan khalifah. Wilayah-wilayah yang tidak dapat perhatian khusus di bidang agama, bangsa kemudian melepaskan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah karena mengetahui kemerosotan politik dari Abbasiyah itu sendiri. Ketika wibawa dari khalifah sudah mulai turun, pemimpin atau militernya melepaskan diri dari Baghdad. Mereka bukan saja menggerogoti kekuasaan khalifahnya, tetapi beberapa di antaranya pun berusaha untuk menguasai khalifah itu sendiri. Jadi karena ada kemerosotan politik pada zaman itu, pada saat itu, jadi mereka seperti ingin berpindah, bahkan ingin menguasai kekhalifahan pada saat itu gitu, dari melepaskan diri dari Baghdad. Yang selanjutnya, perang salib. Perang salib merupakan peristiwa yang tentara Islam dan Kristen yang sangat penting dan perjalanan sejarah masyarakat Muslim dan Kristen Eropa. Perang salib termasuk perang lama yang memakan waktu kurang lebih 2 abad atau sekitar 1096 sampai dengan 1290 Masehi. Hal ini terjadi bermula kebencian umat Kristen terhadap masa pemerintahan dinasti Seljuk yang dapat menguasai kota suci mereka. Jadi karena Islam sudah menguasai atau mendominasi kekuatan agama di sana, jadi mereka mulai ada rasa keirian ataupun ingin memberontak seperti itu. Terlebih dinasti menguasai Baitul Maqdis dan peperangan di tentara salib, memakai tanda salib dipakainya sebagai tanda pemersatu umat Kristen dan menunjukkan peperangan suci. Nah, itu salah satu menjadi tolak ukur pada saat itu untuk mengadakan peperangan, dikarenakan sudah tidak ada kebersatuan antara Islam dan Kristen. Tidak ada, bukan persatuan, tidak ada ketoleransian antara Kristen ke Islam seperti itu. Terus adapun proses dan sebab-sebab kehancurannya, kemunduran dinasti Abbasiyah secara umum disebabkan oleh 2 faktor, internal dan eksternal, dalam dan luar. Secara internal dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Tampilan penguasa lemah, sulit menghadirkan wilayah yang sangat luas, ditambah dengan sistem komunikasinya yang masih sangat lemah dan belum maju, menyebabkan lepasnya daerah satu persatu. Jadi kemungkinan miskomunikasi pada saat itu sangat memengaruhi seperti apa akan berjalannya suatu daerah dalam kekhalifahan tersebut. Jadi yang kedua, kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok dan berpoya-poya, kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat ikut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Yang ketiga, dualisme pemerintahan secara de jure dipegang oleh Abbasiyah, tetapi secara de facto diterapkan oleh tentara profesional asal Turki yang semua diangkat oleh Al-Musta'sim untuk mengambil kendali pemerintahan. Yang keempat, praktek korupsi. Nah, di sini pada saat itu, pada masa itu, jadi politik yang paling berpengaruh yang bisa membuat kehancuran itu yaitu korupsi, karena praktek korupsi yang sangat menjamur pada saat itu, sehingga banyak daerah-daerah yang notabene yang kurang diperhatikan sekaligus memahami apa saja yang menjadi masalah pada masa itu, sehingga mereka melepaskan diri atau mengundurkan diri dari Bani Abbasiyah tersebut. Dan yang terakhir, perang saudara antar Al-Alim dan Al-Ma'un secara jelas membagi Abbasiyah dalam 2 kubu. Jadi ini yang terakhir, ini faktor penentu, dibagi menjadi Abbasiyah menjadi 2 kubu, yaitu yang pertama kubu Arab dan Persia. Nah, pertentangan antara Arab non-Arab, Arab tapi non-Arab, perselisihan antara Muslim non-Muslim, dan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Jadi
Ini sudah kesimpulan akhir di mana pada saat itu memang benar-benar tidak bisa terkendali lagi, tidak kondusif lagi dari segi pemerintahan politiknya, itu yang paling mendasar sudah kacau. Karena ada beberapa faktor yang tadi saya sebutkan, ada beberapa faktor itu sehingga menyebabkan beberapa wilayah yang notabene kurang diperhatikan dan selanjutnya ingin memisahkan diri dan berakhir dengan praktek korupsi yang luar biasa. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Arya Lesti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Lesti Juliani, NPM 1911100032. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan di bidang pemikiran pada masa Bani Abbasiyah. Melalui gerakan pemikiran Islam, perkembangan disiplin ilmu-ilmu agama atau ilmu keislaman seperti Al-Quran, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu kalam atau teknologi atau teologi, ilmu fikih, ilmu tarik, ilmu bahasa dan sastra. Di samping itu, perkembangan juga ilmu-ilmu sosial dan ekstra seperti filsafat logika, metafisik, bahasa, sejarah, matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, armatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan kimia. Ilmu-ilmu ekstra melahirkan teknologi yang sangat dibutuhkan dalam menunjang peradaban umat Islam. Hasil dari perkembangan pemikiran yang sudah dirintis dari periode klasik awal adalah kemajuan peradaban Islam yang mencapai puncak kejayaannya terutama pada masa dua Khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Makmum. Ketika keduanya memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada juga pemberontakan tapi tidak terlalu mempengaruhi stabilitas politik negara. Dan luas wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah ini mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Perkembangan pemikiran Islam secara drastis yang hampir merambah dalam semua bidang. Kondisi ini berlangsung pada masa dinasti Umayyah dan mencapai kemajuannya pada masa dinasti Abbasiyah. Aktivitas pemikiran Islam pada masa dinasti Abbasiyah mencapai kemajuan peradaban pada masa 7 khalifah yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Makmum, Al-Mutasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakil. Yang selanjutnya, perkembangan pemikiran bidang ekonomi. Ekonomi Imperium Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan. Sudah terdapat berbagai macam industri seperti kain linen di Mesir, sutra dari Syria dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Hasil-hasil industri dan pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Karena industrialisasi yang muncul di perkotaan ini, urbanisasi tak dapat dibendung lagi. Selain itu, perdagangan barang tambang juga semarak. Emas yang ditambang dari Nubia dan Sudan Barat melambungkan perekonomian Abbasiyah. Perdagangan dengan wilayah lain merupakan hal yang sangat penting. Secara bersamaan dengan kemajuan Daulah Abbasiyah, dinasti Tang Cina juga mengalami masa puncak kejayaan sehingga hubungan perdagangan antara keduanya semarak. Kegiatannya perdagangan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Esti Nur Hasanah, MPM 1911100417. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah.
Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang ilmu agama maupun pengetahuan tentang ilmu umum, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, hal ini dikarenakan berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslim itu sendiri. Nah, mereka sungguh menjunjung tinggi ilmu pengetahuan mereka. Mereka menerapkan substansi dari mempraktikkan syariat Islam. Nah, bahwa tinggi rendahnya derajat dan martabat seorang tergantung pada banyak sedikitnya pengetahuan yang ia miliki. Nah, di samping ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para khalifah sendiri pada umumnya semua ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana dan para pujangga kebebasan berpikir sangat dijunjung tinggi. Para sarjana atau ulama dibebaskan untuk berijtihad, mengembangkan daya intelektualnya dan bebas dari bergelunggu taklid. Hal ini menjadikan ilmu pengetahuan umum atau agama berkembang sangat tinggi. Sebagai bukti antara lain tuh dibentuk korps ulama yang anggotanya terdiri dari berbagai negara dan berbagai agama yang bertugas menerjemahkan, membahas, menyusun sisa-sisa kebudayaan kuno, sehingga pada masa itu muncullah tokoh-tokoh muslim yang menyebarluaskan agama Islam dan menghasilkan karya-karya yang besar. Nah, yang selanjutnya yaitu proses pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Khawariji, salah satu ilmuwan muslim, pernah mengangkat ini fakta sejarah membuktikan bahwa pada masa itu peradaban ilmu tumbuh dengan pesat. Orang yang belajar dan mengajar sama-sama difasilitasi oleh pemerintah. Mereka dibangunkan tempat-tempat istirahat di dalam perpustakaan. Nah, suasana keilmuan semacam ini yang menyebabkan ilmu tumbuh dan berkembang dengan cepat dan pesat. Nah, suasana tumbuhnya peradaban di Abbasiyah ini terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran. Faktor yang paling dominan mendorong suasana itu adalah kebijakan dari Khilafah Abu Ja'far, bahwa yang menjadi khilafah harus orang yang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Suasana keilmuan tentang diciptakannya oleh khilafah dengan menyediakan segala fasilitas penunjang, lembaga pendidikan dan perpustakaan dibangun, tempat-tempat istirahat dan mukim disediakan oleh siapa saja yang mau belajar ilmu pengetahuan. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah sangat pesat, sehingga lahir beberapa ilmu dalam agama Islam, antaranya ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, filsafat Islam, ilmu tasawuf, sejarah, kedokteran, dan matematika. Nah, lembaga selanjutnya yaitu lembaga-lembaga pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah, penelitian, dan pengkajian ilmu baik agama maupun umum. Nah, yang kedua yaitu didirikannya Majelis Munazarat, yaitu suatu tempat berkumpulnya para sarjana muslim untuk membahas ilmu pengetahuan. Para sarjana muslim diberi kebebasan berpikir atas ilmu pengetahuan tersebut. Nah, selanjutnya perkembangan di bidang seni budaya. Daulah Abbasiyah yang berlangsung 5,5 abad secara politis bisa dikatakan hanya mampu dapat mendirikan selama 1 abad, yaitu selama periode pertama. Namun di dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni budaya dan arsitektur itu mengalami pertumbuhan. Itu disebabkan para khalifah lebih prioritas dalam perluasan wilayah kekuasaan daulah tersebut. Nah, para khalifah Abbasiyah ini tidak segan-segan mendatangkan para arsitektur dari luar negeri dalam pembangunan dan mengajarkan kepada orang-orang Abbasiyah. Dalam masa kepemimpinan Khilafah Al-Mansur sudah dibangun kota Baghdad yang berbentuk bulat di tengahnya
dibangun Istana Al-Qasr Az-Zahabi dan Masjid Al-Mansur yang melambangkan kemegahan dan keindahan kota Baghdad. Di antaranya bidang seni dan budaya yang berkembang yaitu arsitektur. Khilafah Abbasiyah sangat menyukai seni arsitektur dalam keperluan membentuk sebuah gedung, misalnya kayak masjid, istana, madrasah, perkantoran, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu seni tata kota. Contohnya istana emas yang berada di kota Baghdad yang melambangkan kemegahan dan keindahan kota Baghdad. Nah, seni bangunan berkembang pula menghasilkan kota Baghdad menjadi kota metropolitas yang megah dan bagus. Nah, yang selanjutnya itu seni sastra. Pada masa Abbasiyah itu dunia sastra mengalami kemajuan. Kota Baghdad dikenal sebagai pusat sastrawan dan penyair. Nah, selanjutnya yaitu seni budaya dan musik. Seni budaya dan musik ini juga mengalami kemajuan. Pada umumnya Khilafah Abbasiyah ini menyukai musik dan lagu yang diciptakan oleh tokoh terkenal seperti Al-Farabi, Az-Zum, Az-Zalah, dan Khilafah Hakam II. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.